Hey. So. Halo, aku lagi Papa Kenzo. Hari ini vlog kita akan membahas seseorang ya. Tamu kita ini adalah orang yang tamu luar biasa, menginspirasi banyak orang dan sudah menjual produknya ribuan per hari. Per hari ribuan yang sudah dijualnya. Dan yang lebih hebat lagi adalah buatan Indonesia, made in Indonesia guys. Dan kita akan saksikan berikutnya. Ciao. Halo guys, aku kedatangan tamu. Siapa itu? Mas Riko dan rekan-rekannya. Mungkin kalian sudah tahu Mas Riko siapa. Nanti kita lebih lanjut akan bahas. Oke guys, kita saksikan terus. Oke, ini Mas Riko sangat menginspirasi sekali. Saya ingin menanyakan, ya, kita juga harus berhati-hati. Ini di belakang saya kita berteman dengan ditemani oleh si Kenzo. Saya dengar-dengar katanya sepatunya Aero Street itu terjual sebanyak 9.000 sehari. Itu betul kah? Ya, betul kok. 9.000 sehari? 9.000. Bukan sebulan? Satu hari kok. Satu hari? Betul. Dan itu semua online? Online full. Gitu. Online full? Online full. Wow, luar biasa guys. 9.000 guys, satu hari guys. Terus ceritanya bagaimana itu awal mulanya kok bisa sampai 9.000 itu? Oh, kita kalau mau buka pabrik sepatunya baru 3 tahun lalu sih kok. Kalau untuk distribusi sepatu saya sih dari 2006 kok awalnya. Yang pertama kan kita ngawali bukan langsung bikin pabrik sepatu gitu, bukan kok. Ya. Masih jualin merek-merek orang. Saya keliling kayak ke pasar-pasar kayak gitu kok, ke tradisional market kayak gitu. Nyelesi sendiri kok. Wow, nyelesi sendiri guys. Jadi sebelum punya ide sepatu itu, Mas Riko ini membangun networkingnya dulu ya? Ya, betul. Ya, networkingnya dibangun dulu, distributornya dibangun dulu, ya masih jual, istilahnya apa aja yang bisa dijual, betul ya? Betul. Dan setelah itu, 3-4 tahun silam punya ide untuk menjual sepatu ini. Dari 2006, terus saya mulai putuskan untuk bikin merek sendiri itu 2014-2015 kok. 2014-2015. 2014-2015. Sebelumnya ada pengalaman tentang sepatu? Gak ada belas. Gak ada sama sekali. Jurusannya apa Mas Riko? Jurusannya kalau kuliah enggak kuliah kok. Enggak kuliah. Aduh. Kuliah tapi cuma 2 semester aja kok. Oh gitu. Kuliah sambil kerja, kuliah sambil kerja. Saya putuskan akhirnya ya kerja lah gitu. Oh, ternyata enakan kerja daripada kuliah. Betul. Oke, jangan dicontoh ya adik-adik ya. Yang kuliah tetap kuliah adik-adik ya. Kalau mau jadi businessman sedini mungkin, mau contoh Mas Riko juga nggak ada salahnya ya. Jadi yang mau kuliah silahkan, yang mau kerja silahkan. Tapi kebanyakan Mas Riko, saya juga percaya orang-orang sukses itu ternyata itu nggak lulus kuliah semua. Ya. Kita lihat orang-orang hebat itu hampir nggak lulus semua. Lalu kita kembali lagi, apa yang membuat Mas Riko memiliki sebuah keberanian untuk memutuskan memilih sepatu? Basic sebenarnya bukan sepatu sih kok. Waktu pertama saya kerja juga waktu zaman SMA itu saya sambil kayak jualan buku tulis, ngambil di pasar mana saya jual kemana kayak gitu kan, sampai perbaiki dinamo juga saya lakuin juga. Terus mulai kenal sama dunia industri sepatu itu karena dari bisnis dinamonya ini tadi kok. Masuk ke sebuah pabrik ini tadi omong-omong, aku udah ada loh penjualan di daerah Jawa Tengah. Kamu mau ndak coba jual itu? Ya sudah, sambil ngambil dinamo, pulangnya saya bawa sepatunya dia sebagian. Oh, mencoba dulu bawa sepatunya dulu ya? Pabriknya itu di Jawa Timur kok. Jadi bawanya dari Jawa Timur, saya keliling ke Jawa Tengah. Nanti dari barang Jawa Tengah saya perbaiki dinamo ini tadi, terus bawa lagi barang sepatu, saya lempar ke Jawa Timur kayak gitu terus kok. Akhirnya kok ini kok sepatu kok jasa ini ada jumlah yang tidak bisa diperbanyak dalam waktu singkat kok. Kalau barang kok enak ya, barang ini bisa berlipat terus ya, terus jaringan kita bisa
mau keliling sampai sejauh mana aja kita bisa gitu. Kalau jasa kan kayak tadi Dinamo, berarti ya Jawa Barat ada bengkel Dinamo juga yang lebih bagus juga mungkin ada kayak gitu. Jadi awalnya itu coba-coba. Coba-coba. Nah ini guys, penting sekali. Ternyata untuk bisa jadi sukses nggak perlu jenius, ya, nggak perlu sempurna pikirannya, nggak perlu punya ide yang cemerlang. Anda harus lakukan apa aja, nanti sambil jalan, sambil progres, betul ya. Dilihat apa yang kelihatannya jalan yang berhasil, di situ difokuskan. Pasti nanti akan terbuka jalannya. Itu seperti apa yang Mas Riko lalui saat ini ya. Terus sekarang ini sepatu ini kalau mereka mau beli itu dijual di mana aja ini? Semua marketplace kita ada kok official shopnya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JDID, Blibli, sama Lazada kok. Banyak sekali semua, ya. Semua official shop semua kok. Dan itu nggak ada offline shop? Nggak ada offline belas kok. Offline nggak ada guys. Jadi ini sekarang sudah eranya digital guys. Kalian semua harus memanfaatkan. Nggak perlu sewa toko, nggak perlu punya toko, nggak perlu punya aset ya. Yang orang-orang seperti Mas Riko ini mengambil sebuah manfaat untuk menggunakan era digital untuk menjual online shopping. Luar biasa sekali. Oke, sekarang berarti Mas Riko ini usianya masih muda sekali ya kalau saya lihat ya. Tua lah kok. Enggak lah, masih kepala 20-an lah ya. Ya, ini luar biasa. 35 lah kok. Oh, udah 35. Oh ya, saya lebih tua tadi ya. Banyak. Terus setelah ini cita-citanya Mas Riko kedepannya apa ini? Saya baru ngembangin aparel kok. Aparel? Untuk kaos kayak gitu-gitulah. Untuk yang sepatu kita sudah mungkin growth-nya mulai kita perlambat, kita besarin di aparelnya. Oh gitu. Sekarang berarti Mas Riko juga mau ngembangin ke aparel ya, ke baju-baju juga ya. Oh, ke baju-baju juga. Guys, baju-bajunya ini salah satunya? Oh ya, salah satunya kok. Wih, Aero Street. Minimalis, kelihatan cowok banget, kelihatan macho sekali ya. Luar biasa, Aero Street ya. Kalian semua harus mendukung, ini produk full 100% Indonesia ya, buatan Indonesia ya. Dan saya juga mau penasaran, katanya sepatu ini sudah diuji dengan Mas Riko. Kita coba untuk menyobeknya itu nggak sobek sama sekali dan tanpa lem, betul ya? Ya, teknologi kita tanpa lem kok. Sepatunya itu tanpa lem. Betul, tanpa jadi lem. itu sepatu kanvas sama sole sepatu itu nggak dilem sama sekali. Nggak dilem kok. Nggak dilem. Wah, prosesnya ini luar biasa ini. Dengarkan guys. Nah, gimana? Prosesnya bahan sole ini awalnya dalam bentuk butiran. Terus kita panaskan di temperatur tinggi, langsung disuntikkan ke kanvasnya kok. Oke. Kayak gitu caranya. Wow, luar biasa sekali ya. Disuntikkan langsung, nggak ada pakai di injection, ya pakai molding gitu. Ya. Nggak ada jahitan. Ya ini ya guys ya, nggak ada jahitannya. Ini langsung ini ya. Ini juga nggak ada lemnya ya, sehingga ini nggak bisa jepat ya bahasanya ya. Ini nggak bisa ini. Kita sudah coba untuk menarik dengan alat mesin, sekuat-kuatnya nggak bisa kebuka. Ya. Wah, luar biasa ya. Kita ada entrepreneur anak muda bangsa Indonesia yang sedang berkembang ya. 4 tahun ya. 4 tahun kok, jalan 4 tahun ya. ini. Tapi perjuangannya dari total dari awal mulai kerja sampai hari ini berapa tahun? Dari 2006 berarti sudah 15 tahunan ya. Guys, 15 tahun. Yang mau kaya instan 5 tahun, mimpi ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda harus membutuhkan minimal 10 tahun guys. 10 tahun penderitaan, pengorbanan, kesengsaraan, sakit, kecewa, apapun itu. 10 tahun guys ya. Nggak ada instan, nggak ada. Adanya mie instan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang lainnya. Terus ini khususnya ini apa? Ini untuk unisex? Apa khusus laki atau perempuan? Unisex kok, unisex. Ada beberapa model kita ada 400 sampai 500 desain kok. 400 sampai 500. Ini salah satunya ini sama yang dipakai itu juga. Oh. Best sellernya kita ini kok. Ya, yang ini kita best sellernya ini ya. Ini saya lihat ini bisa dibuat di dalam perusahaan juga bisa ya. Betul. Ya, ini perusahaan-perusahaan kalau mau ingin membutuhkan sepatu yang sangat-sangat kuat ya dan budgetnya sangat-sangat murah, ini sepatu ini bisa dipakai 10 tahun. Ya. 10 tahun ya? Garansi? Enggak. Pakai Kenzo kayak enggak ya? Dibuat mainan sama Kenzo. Seminggu aja cukup garansinya, jangan lama-lama. Oke, kalau begitu guys, kita teruskan, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lainnya. Semoga hari ini akan menginspirasi tentang Mas Riko pada kita semua bahwa menjadi orang sukses laki-laki bukanlah sebuah kejeniusan atau harus pintar atau harus dari keluarga yang kaya, bukan guys. Ya, kita harus mau mencoba, kerja keras,
mencintai progresnya, dan nanti kita akan menikmati hasilnya. Ciao, luar biasa. Sukses selalu. Thank you, Ko. Kok ini namanya siapa ini, Kok? Ini namanya Kenzo Semampau ini. Piara dari umur berapa, Kok? Ini saya piara itu mulai dari umur 3 bulan. Kita pisahkan dari induknya setelah Kenzo benar-benar independen ya. Oh. Iya. Kalau boleh tahu, dapetnya gimana sih, Kok, kayak gini, Kok? Ini kan kita punya indukannya. Indukan dari Kenzo ini udah hampir 10 tahun. Dan lalu melahirkan si Kenzo. Lalu kita coba untuk penangkaran, kita coba untuk kembang biakan ya. Karena ini adalah istilahnya, ini adalah harta karun tak bertuan. Kalau dalam hutan itu seperti demikian ya. Banyak sekali orang mengejar binatang buas seperti harimau ini ya. Ini adalah sebuah harta karun. Kalau kita lihat atau liar di alam sana, banyak sekali orang yang mencarinya itu. Ya, kayak gini perizinan juga gak gampang juga loh, Kok ya. Perizinannya ini sangat ketat sekali untuk punya harimau, karena ini adalah binatang sangat-sangat buas ya, tapi tidak dilindungi karena Kenzo adalah kategori F2. Dia lahirnya di penangkaran. Induknya pun juga lahir di penangkaran ya, tapi izinnya betul sangat rumit sekali ya. Gak semua orang bisa piara kayak gini kan juga, Kok, walaupun punya uang lah. Betul, biarpun punya uang pun beli mah urusan gampang ya, tapi komitmennya untuk bisa merawat Kenzo ini yang paling tersulit. Ya, didike juga, Kok ya, mungkin. Betul ya. Kayak gini perawatannya kayak setiap hari ini makannya apanya kayak gitu sampai berapa banyak nih, Kok? Ya, kita selama ini kita jaga cara makannya itu harus beraturan ya, sangat-sangat disiplin sekali. Jam waktu makannya nggak boleh terlambat. Kita coba kasih makan 3 kali dalam sehari ya, porsinya kecil-kecil. Kalau sehari ya bisa kurang lebih di total bisa 5 kilo. 5 kilo ya. Apa itu? Ayam bisa atau daging sapi, bisa daging ayam ya. Kalau di luar sana ya bisa daging rusa, kanguru, zebra, apa aja bisa. Dia adalah karnivor, jadi dia harus makan daging-dagingan. Satu hari berkisar, kalau di rupiah lumayan juga loh ya. Ya, lebih dari UMR itu yang pasti. Nggak pakai libur ya, minggu makan terus ya. Betul sekali. Terus belum lagi nanti masih vitaminnya juga nggak kalah mahalnya. Oh iya, belum perawatan juga gue ya. Iya, kita kasih vitamin D, kita kasih salmon juga untuk kulitnya agar warnanya agak bagus dan nggak rontok. Iya. Colornya juga gue ya. Iya betul. Kalau gini nih sampai bisa umur sampai berapa tahun sih kok kayak Kenzo gini, Kok? Kenzo ini kalau di dalam penangkaran pastinya usianya lebih panjang daripada di liar. Karena kalau di liar itu ya kurang lebih bisa 10, bisa 15. Tapi kalau penangkaran itu bisa di atas 15. Bahkan saya sudah melihat ada yang 10 tahun. Bahkan penangkaran kami yang induknya Kenzo itu sudah 15 tahun lebih. Ya. Kenapa kok beda sama di alam liar, kenapa kok? Di penangkaran dia bagaikan raja ya, makannya tepat waktu, istirahatnya suka-suka. Kalau istirahat nggak ada yang ganggu ya kan. Terus kalau di liar itu dia bisa jadi seminggu nggak makan. Oh, sampai kayak gitu kok ya? Betul sekali, dia tahan lapar karena dia sulit untuk mencari makanan di sana ya. Dan ditambah lagi hutan-hutan kita di Indonesia semakin lama semakin kecil, dan inilah binatang yang diburu selalu. Dan biasanya kalau ada harimau yang sampai ke pemukiman, itu harimau yang sangat-sangat lapar, berarti ekosistem hutannya itu tidak lagi ramah. Jadi dia harus sampai mencari makan sampai ke pemukiman orang. Oke. Kalau untuk Kenzo ini suatu saat besok masih untuk dikembangbiakan lagi enggak kok kalau Kenzo ini? Ya, ini Kenzo ini tujuannya untuk kita berikan sebuah edukasi sama kembangbiakan terutama, agar nanti lebih banyak lagi harimau-harimau di sini untuk memberikan sebuah kesempatan interaksi kepada banyak-banyak orang. Ya, karena ini kalau nggak ada penangkaran cuma diberikan ke alam liar, bisa jadi cucu kita nggak akan bisa melihat harimau itu seperti apa loh. Ya betul juga. Ya. Cucu kita cuma hanya bisa lihat video di YouTube, oh ini harimau, tapi mereka nggak tahu aslinya seperti apa. Karena ini adalah binatang yang hampir punah, ya lebih dari 4.000 di dunia. Oh gitu ya? Betul sekali. Berarti ini dari Bengal untuk apa? Dikirim langsung ke Indonesia kayak gitu kok? Saya nggak tahu induknya dulu siapa yang pertama kali mengirim
harimau India ini ke Indonesia kita nggak tahu siapa. Tapi ini turun menurun dikembangbiakan oleh lembaga konservasi dan penangkaran, sehingga sekarang banyak sekali harimau benggala di Indonesia itu cukup banyak. Oke ya. Kalau kira-kira di Indonesia kayak gitu sekitar berapa banyak kok ya? Wah, itu yang harus kayak Kenzo ini. Saya terus terang kalau saya nggak tahu, tapi mungkin ya yang berpihak, contohnya seperti BKSDA, mungkin mereka memiliki catatannya. Oke. Di Solo cuma Ko Andre sendiri mungkin ya? Di Solo sementara ya mungkin ya. Tapi kalau siapa tahu ada yang punya tapi nggak punya izin juga bisa jadi, saya juga nggak tahu juga ya. Kayaknya di Jawa Tengah sendirian lah. Tapi ada ya. Lah, teman juruk ada. Oh ya. Ada. Yang perorangan cuma Ko Andre lah kayaknya ya. Kalau perorangan betul sekali, perorangan kalau di Indonesia nggak banyak ya. Kita tahu yang paling terkenal yaitu Bro Arsyad ya. Tapi itu kan di Jawa Barat, di Bandung ya. Ya Bro Arsyad, terus di Fonalen ya. Bang Dani juga. Oke Ko, pertanyaan terakhir ya Ko ya. Ya. Kenzo ini punya pacar nggak sih Ko? Waduh, ini masih kecil ini, nggak boleh pacaran Kenzo, masih kecil ya. Tapi gini, mengenai jodoh, pastinya saya akan mencari ya sebisa mungkin untuk mencari pasangannya, karena kita ingin mengembangbiakan. Karena ini adalah binatang benggala yang tidak boleh dinikahkan dengan sembarangan harimau. Ya, kenapa? Jadi nggak boleh di crossbreed dengan Siberia, itu nggak boleh. Benggala dengan Siberia itu nggak boleh. Benggala dengan Sumatera itu juga nggak boleh, itu dilarang. Karena kita akan merusak keturunannya. Itu namanya tidak melestarikan. Jadi kita hindarin untuk crossbreed, sehingga kita harus bisa murni menjaga kemurnian pelestarian dari benggala sendiri, dari Sumatera sendiri, dari Siberia sendiri. Kita sedang mencari untuk jodohnya ya. Kalau di luar sana yang mau besanan dengan saya ya silahkan, nanti bisa DM saya ya. Barangkali punya ya. Iya, barangkali punya. Silahkan nanti bisa besanan ya. Begitu Mas Riko. Oke, makasih banget loh Ko waktunya udah untuk jelasin tentang Kenzo. Siap. Tenang guys. Lagi-lagi kita sudah di ujung acara ya guys ya. Terima kasih sekali Mas Riko sudah hadir dengan kita, memberikan ceritanya yang sangat-sangat inspirasi ya. Semoga bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita di sana, menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi ya. Sukses seperti Mas Riko. Oke, salam luar biasa. Oke guys, kita udah sampai di ujung acara dengan Mas Riko Aerostreet ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Mas Riko, yaitu Aerostreet. Aerostreet ya, Instagramnya Aerostreet ya, di follow guys. Di situ banyak sekali sepatu-sepatunya, produk-produknya yang sangat-sangat warnanya pun juga luar biasa. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga kita akan memberikan 5 giveaway, betul? Yaitu dari sponsor dari Aerostreet. Kita akan bagi-bagikan sepatu untuk 5 komen yang terbaik dan kita akan pilih secara random. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ciao.